Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai struktur kayu dalam bab material kayu bersama saya Nur Fitriani Fatma Holida. Pertama adalah mengenai anatomi kayu. Jadi, kayu ini sebagai bahan konstruksi itu sudah lama dikenal dunia. Dulu, kayu hanya sebagai bahan konstruksi yang hanya didasarkan pada pengalaman dan intuisi saja. Tapi berkat dari ilmu pengetahuan, terutama di bidang mekanik, matematik, dan juga banyak sekali alat-alat penyambung modern, maka sekarang dapat dibuat konstruksi kayu yang berat atau untuk konstruksi-konstruksi yang lain. Kayu sebagai hasil utama hutan akan tetap terjaga keberadaannya selama hutan dikelola secara lestari dan berkesinambungan. Jadi harus seimbang ya. Di antara struktur lainnya, material kayu mempunyai berat jenis yang ringan dan proses pengerjaannya dapat dilakukan dengan peralatan yang sederhana dan ringan. Sebagai bahan dari alam, kayu dapat terurai secara sempurna sehingga tidak ada lagi istilah limbah pada konstruksi kayu. Karena pada dasarnya limbah-limbah pada konstruksi kayu itu juga dapat dimanfaatkan lagi. Sekarang kita masuk untuk ke struktur kayu. Jadi di sini bisa terlihat untuk bagian A, B, C, D, E, F, G, serta H. Ini merupakan semua ini adalah penampang melintang kayu. Untuk A yang tadi adalah kulit luar, itu merupakan lapisan mati yang keras dan dia melindungi bagian dalamnya. Jadi fungsi dari kulit luar itu melindungi bagian dalam dari kerusakan serta mencegah terjadinya penguapan batang yang begitu besar. Untuk yang B, yang ini, kemudian kulit dalam itu bagian yang masih hidup dan merupakan jalan makanan yang dibuat dari daun dan disebar ke seluruh bagian batang. Jadi dia bersifat lunak, basah, berpori, serta terdapat zat kimia tanin, getah, dan sebagainya. Kemudian yang C itu merupakan kambium, yaitu sel hidup yang dia berkembang membelah diri ke arah luar, dia akan menjadi sel mati, dan ke arah dalam dia akan menjadi sel kayu. Pembelahan sel dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Lapisan kambium bagian luar membentuk sel-sel kulit dalam, dan lapisan kambium bagian dalam membentuk sel-sel kayu muda. Kemudian selanjutnya ada kayu muda atau gubal. Itu merupakan bagian yang masih hidup juga dan merupakan jalan makanan dari akar ke seluruh bagian batang. Kayu muda dapat terlihat jelas sekali pada kayu-kayu yang masih muda. Jadi dia berwarna putih, tumbuh menjadi keras. Kemudian ada inti kayu. Itu merupakan bagian terpenting dari batang karena bagian inilah yang dapat digunakan sebagai bahan konstruksi. Kayu inti terdiri dari sel-sel yang sudah mati, tetapi hubungan antara sel yang satu dengan yang lain itu sangat kuat sekali. Kayu inti berfungsi untuk mengokohkan dirinya sebagai pohon, itu adalah dari kayu inti atau inti kayu. Kemudian ada hati kayu, itu bagian paling dalam dari kayu dan dia lunak. Kemudian ada jari-jari kayu, itu merupakan rongga-rongga atau ruang yang menghubungkan bagian dalam dan bagian luar. Rongga-rongga tidak merupakan bagian yang lurus tetapi putus-putus. Jadi guna jari-jari ini itu untuk jalan makanan ke seluruh bagian batang. Yang terakhir ada lingkaran tahun, itu garis melingkar pada batang kayu. Pohon kayu akan mengalami pertumbuhan cepat, akan memiliki cincin tahunan yang lebih besar bila dibandingkan dengan pohon kayu yang pertumbuhannya lambat. Jadi musim hujan besar, musim kemarau kecil, tetapi ada kayu yang tidak nampak juga lingkar tahunnya.
Oke, kita akan membicarakan tentang konsep dasar mengenai mekanika bahan. Dalam mendukung sifat mekanis kayu, akan kita bicarakan dulu. Jadi gaya adalah setiap usaha yang cenderung untuk menggerakkan benda diam atau mengubah bentuk, ukuran, arah, kecepatan, ataupun benda yang bergerak. Di bawah pengaruh gaya luar yang akan mengubah bentuk dan ukurannya, benda yang diam akan memberikan perlawanan. Nah, yang demikian ini dinamakan dengan tegangan atau stres. Tegangan ini akan sama dengan gaya luar apabila benda ada dalam keadaan yang setimbang. Tegangan juga berarti gaya luar per satuan luas. Berikut ada 3 macam gaya yang dapat bekerja pada benda yang disebut gaya primer. Pertama, yaitu gaya tekan. Apabila gaya ini memendekkan dan mengecilkan atau dimensi atau volume benda. Contohnya nanti akan ada di belakang. Kemudian gaya tarik yaitu gaya untuk memperpanjang dimensi atau volume benda. Kemudian ada gaya geser yaitu untuk menyebabkan suatu bagian benda bergeser terhadap bidang yang lain dalam arah sejajar bidang singgung kedua bagian. Kalau gaya lentur itu merupakan kombinasi dari ketiga gaya primer tersebut tadi yang menyebabkan adanya lengkung pada benda. Akibatnya bagian atas akan cekung, bekerja gaya tekan, dan bagian bawah bentuknya akan cembung. Dengan demikian akan bekerja gaya tarik, dan bagian tengah adalah netral dan dia mengalami geser. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah perilaku kayu saat uji tekan. Ya, yang ini adalah perilaku kayu saat uji tekan. Jadi dia ditekan dari berbagai sisi. Kemudian perilaku kayu saat uji tarik. Jadi dia ditarik atau dipanjangkan. Kemudian perilaku kayu saat uji lentur. Dan ini adalah tegangan balok kayu yang diberi beban P atau yang kombinasinya tadi. Ketahanan kayu terhadap beban yang bekerja dinamakan kekuatan kayu, sehingga kekuatan kayu bisa merupakan kekuatan tekan, kekuatan tarik, kekuatan geser, dan kekuatan lentur, termasuk juga kekakuan, ketahanan kejut, kekerasan, dan kuat belah. Gaya yang bekerja pada suatu benda menimbulkan perubahan bentuk dan ukuran. Perubahan bentuk ini yang disebut dengan regangan atau deformasi atau strain dengan simbol epsilon. Regangan yang dinyatakan dalam deformasi adalah per satuan luas. Berikut merupakan diagram tegangan regangan, yaitu antara beban dan deformasi. Untuk yang ke arah atas di sini adalah tegangan dan ke kanan adalah regangan atau strain. Bagian yang lurus ini, bagian yang lurus dari kurva itu menunjukkan bahwa beban dalam keadaan yang sebanding dengan deformasi yang ditimbulkan. Jika beban itu tadi dihilangkan, ini contoh, misalkan ada sebuah kayu yang diberikan beban secara maksimal. Hal inilah yang akan terjadi. Kita membuat diagram tegangan regangan. Jadi bagian yang lurus tadi, ini dari kurva, itu menunjukkan beban yang seimbang atau sebanding. Jika bebannya tadi dihilangkan, maka kayu masih elastis dan dia akan kembali ke bentuk semula. Jadi sepanjang garis lurus ini itu bersifat elastis dan kurva yang lurus itu disebut dengan garis elastis. Luas bagian di bawah garis lurus dan sumbu X merupakan energi potensial atau besarnya usaha yang dapat dipulihkan. Tegangan potensial ini digunakan benda untuk kembali ke bentuk semula. Beban dihilangkan, kemiringan garis elastis ini merupakan besarnya modulus elastisitas. Makin tegak garis elastis, makin besar modulus elastisitas, jadi makin kaku kayunya. Modulus elastisitas adalah kemiringan garis elastis. Untuk setiap spesimen yang diberi beban, bagian yang lurus dari kurva
akan menunjukkan antara beban dan deformasinya. Akhirnya akan mencapai suatu titik yang disebut batas proporsi benda. Di sini ya, batas proporsi benda atau BP. Dan deformasi tidak lagi sebanding lurus. Deformasi naik lebih cepat. Jadi deformasi dia naik lebih cepat dan nantinya dia akan retak. Jadi bentuknya bukan lagi garis lurus, bukan lagi garis lurus ke atas, tapi garis lengkung karena dia lebih cepat. Dengan demikian, batas proporsi dapat didefinisikan sebagai beban persatuan luas di mana deformasi mulai naik lebih cepat daripada beban. Batas proporsi ditentukan dari kurva beban dan deformasinya, yaitu titik di mana kurva yang lurus tadi, yang tadinya lurus dari sini itu mulai melengkung. Tegangan yang terjadi dalam spesimen kayu pada batas proporsi disebut dengan tegangan serat. Ini merupakan beban maksimum yang bekerja pada kayu tanpa mengalami perubahan bentuk. Di atas batas proporsi ini, di atas batas proporsi dan deformasi tidak lagi sebanding lurus, di mana deformasi naik lebih cepat daripada beban sehingga kurva melengkung. Di sini terjadi perubahan bentuk permanen atau tidak dapat kembali lagi seperti semula. Bentuk yang permanen ini disebabkan oleh plastisitas benda. Benda yang plastis sempurna tidak mempunyai elastisitas seperti tanah lempung. Kayu sedikit banyak memiliki sifat plastis. Plastisitas kayu naik jika dibasahi atau dipanasi. Sifat-sifat kayu. Yang pertama ada sifat mekanis, itu merupakan kekuatan kayu untuk mengukur kemampuan kayu dalam menahan gaya atau beban dari luar yang mengenainya. Kayu merupakan benda anisotrop, di mana kekuatannya arah batang itu tidak sama. Jadi dia ada gaya radial yang akan menimbulkan momen. Kemudian gaya longitudinal ini atau gaya aksial. Sifat-sifat mekanis kayu yang sering dibahas itu meliputi kuat tarik, kuat tekan, kuat geser, kuat lentur, kekakuan, kekerasan, serta kuat belah. Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat kayu itu ada kadar air, kadar lengas kayu, berat jenis kayu, suhu, pembebanan kayu, serta kelelahan kayu atau fatigue. Karena iklim Indonesia yang tropis, jadi pada umumnya kayu-kayu di Indonesia yang kering itu mempunyai lebar lengas antara 12-18% dengan rata-rata 15%. Tetapi apabila berat dari benda-benda yang diuji menunjukkan angka yang terus-menerus menurun atau berkurang kadar lengasnya, maka kayu belum dapat dianggap kering udara, jadi dianggapnya masih basah. Untuk menentukan secara kasar apakah kadar lengas kayu sudah di bawah 30% atau belum, dapat digunakan rumus pendekatan seperti di bawah ini. Selanjutnya setelah sifat mekanis, ini ada sifat higroskopis. Pertama adalah kadar lengas udara. Itu kadar lengas kayu dipengaruhi oleh kadar lengas udara. Kadar lengas udara juga mempengaruhi kembang susut dari kayu. Kadar lengas kayu yaitu antara 25-35% tergantung dari jenis masing-masing kayu. Selanjutnya adalah kembang susut. Itu akibat adanya kembang susut kayu yang begitu tinggi akan timbul retak-retak halus pada permukaan-permukaan kayu. Dan bila kayu berbentuk papan atau balok, ujung-ujungnya akan bisa pecah. Selanjutnya adalah sifat fisik.
Pertama adalah kandungan air, yaitu berkisar 25-30%. Kandungan air dipengaruhi oleh kelembaban udara lingkungan. Bila kelembaban udara meningkat, kandungan air pada kayu juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, kalau menurun juga akan turun kandungan airnya. Kemudian pengaruh temperatur. Jadi pengaruh temperatur ini sangat berpengaruh di kembang susut dari kayu. Berarti temperatur rendah, kadar lengasnya itu akan naik, kayu akan mengembang, dan temperatur tinggi, kadar lengas turun, kayu juga akan menyusut. Kemudian sifat listrik, kayu itu memiliki hantaran panas yang jelek, jadi dia biasa dipakai sebagai isolator pada listrik. Selanjutnya adalah kepadatan atau density, itu dinyatakan sebagai berat per unit volume. Pengukuran kepadatan ditunjukkan untuk mengetahui porositas dan prosentase rongga atau void pada kayu. Nah, cara menghitungnya itu dengan dibandingkan antara berat kering kayu dengan volume basah. Selanjutnya ada cacat-cacat kayu, itu pengaruh dalam, itu air yang menyusut drastis sehingga kayunya mudah pecah, kemudian mutu kayu menurun atau kayu membusuk. Kalau pengaruh luar itu seperti retak ketika pengeringan, pohon tua yang tidak dimanfaatkan lagi, jadi inti kayunya itu membusuk, kemudian retak angin atau penebangan, kerusakan akibat paku, peluru, dan lain sebagainya. Ini merupakan jenis-jenis kayu yang ada di pasaran. Yang pertama adalah kayu jati. Jadi kayu jati ini banyak sekali ditemukan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, serta Nusa Tenggara. Kalau di Jawa itu kebanyakan ada di daerah-daerah yang pegunungan kapur. Jadi kayu jati itu biasanya ditebang pada umur 30-40 tahun. Karena kalau kurang dari itu penebangannya, itu menyebabkan ketika penggergajian nantinya itu banyak bagian kayu yang terbuang. Untuk warna kayu jati yang telah tua, itu warnanya coklat muda, dan berat jenis kayu adalah antara 0,65 sampai 0,7 ton per meter kubik. Selanjutnya adalah kayu rasa mala. Jadi pohon-pohonnya ini tinggi, mencapai 60 meter dan banyak tumbuh di lereng-lereng gunung di daerah Jawa Barat. Untuk berat jenisnya itu 0,6 sampai 0,8 ton per meter kubik. Jadi kayu ini itu berserat kokoh dan sukar dikerjakan karena seratnya tidak teratur dan membelit. Kayu ini lebih berat dari kayu jati ketika keadaan basah, namun setelah kering, kayu rasa mala itu lebih ringan daripada kayu jati. Karena sifatnya yang mudah berubah atau membengkok, kayu ini kurang baik untuk konstruksi pintu, jendela, jadi lebih baik untuk konstruksi rangka atap atau gelagar-gelagar dari konstruksi jembatan. Next ada kayu merbau. Kayu ini banyak ditemukan di Pulau Sumatera bagian utara, Sulawesi maupun Maluku. Dia seratnya lurus dan kuat, mudah dikerjakan serta berwarna sawo matang. Jadi sawo matang sampai ke kuning-kuningan gitu. Untuk berat jenis kayu antara 0,9 sampai 1 ton per meter kubik. Kekurangan dari kayu ini yaitu bila dikombinasikan dengan besi itu bisa berkarat karena kadar airnya banyak dan mengandung asam. Selain kayu-kayu tadi, kayu ini juga cukup terkenal, yaitu kayu bengkirai. Dia sering juga disebut sebagai jati Kalimantan. Banyak terdapat di Kalimantan dan Sumatera. Jadi dia itu kuat dan lurus dan mudah dikerjakan, serta dia itu mudah didapatkan dalam ukuran yang panjang-panjang tanpa cacat. Untuk berat jenis kayu antara 0,8 sampai 1,1 ton per milimeter kubik.
kayu mahoni di Indonesia banyak ditanam di tepi jalan sebagai pohon pelindung, dan di sekitar daerah Jepara, kayu ini banyak digunakan sebagai bahan ukir-ukiran perabot rumah tangga, sebagai mebel dan lain sebagainya. Dalam konstruksi, kayu mahoni jarang digunakan. Untuk berat jenisnya adalah 0,56 sampai 0,64 ton per meter kubik. Jadi kayu-kayu ini banyak dibuat dalam bentuk papan yang tipis-tipis untuk keperluan perabot rumah tangga. Terakhir ada kayu kruing, itu juga banyak terdapat di Kalimantan dan Sumatera bagian utara, mudah didapat dalam ukuran yang panjang serta besar. Dalam penggunaannya, sebaiknya kayu diawetkan terlebih dulu karena banyak digunakan dalam rangka atap. Berat jenisnya yaitu antara 0,6 sampai 0,9 ton per meter kubik. Sekian untuk kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar atau bisa melalui WhatsApp yang sudah saya cantumkan di e-learning. Terima kasih.